Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Setiap kali kita mendengar nama Yudas Iskariot, pasti kita akan merasa geram, kita akan merasa marah dengan apa yang pernah dilakukan oleh seorang Yudas Iskariot. Ia mengkhianati gurunya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harga Yudas menjual Yesus dikatakan di dalam pembacaan ini adalah 30 uang perak atau 30 keping perak. 30 keping perak adalah harga seorang budak pada masa itu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan betapa hinanya, betapa rendahnya nilai Yesus di hadapan seorang Yudas Iskariot. Hanya untuk uang yang begitu sedikit, Yudas rela menjual Yesus. Mengapa ia melakukan hal ini? Tentu ada beberapa alasan atau kemungkinan. Salah satu kemungkinan adalah karena ketamakannya akan uang. Karena ketamakannya, ia begitu tamak akan harta, akan uang, sehingga ia rela melakukan apa saja dan bahkan menjual orang yang terdekat dengan dirinya, gurunya sendiri. Ia rela menyerahkannya kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kisah ini, seperti saya katakan di awal, kita pasti akan marah, geram, dan memberikan penghakiman kepada Yudas Iskariot. Sebelum kita memberikan penghakiman kepada Yudas Iskariot, sebaiknya kita juga melihat pada diri sendiri. Apakah kita lebih baik daripada Yudas atau kita sama juga dengan Yudas? Bapak Ibu Saudara, ketika kita bekerja demi keuntungan yang lebih banyak, sehingga kita rela untuk berdusta, kita rela untuk berkata bohong hanya untuk mendapatkan keuntungan, maka itu sebenarnya kita sama dengan Yudas. Kita sudah menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita melihat kehidupan ini. Jangan menjadi orang yang tamak akan harta. Jangan menjadi orang yang rela berdusta hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.